Hai guys, kembali lagi dengan saya Abdul Mufid. Kali ini kita akan coba menyampaikan dan membahas terkait sebuah berita. Karena pada era digital seperti sekarang, di mana zaman semakin berkembang dan semakin maju dengan pesat, begitu pula dengan berita dan media massa. Begitu banyak berita-berita yang masuk, banyak pula berita-berita yang hoax, yang fakta dan non faktual yang dapat kita terima. Maka dari itu, pada kali ini kita akan coba membahas tentang berita fakta dan berita non faktual secara intelektual dan cara untuk menanganinya. Kita lanjut. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang hoax, pemberitaan yang bisa menimbulkan fitnah, dan dari setiap fitnah-fitnah tersebut bisa menimbulkan tindak pidana, sehingga kita bisa masuk ke penjara, dijebloskan ke penjara ataupun biaya denda dari peraturan dari Undang-Undang UU ITE. Sekarang kita akan coba membahas beberapa kasus. Yang pertama ada dari ketika Pilpres 2019, ketika Jokowi Ma'ruf Amin dan Prabowo Sandi. Yang pertama pada Pilpres 2019. Yang pertama itu ada salah satu akun Facebook yang bernama Hani. Beliau menerangkan dan menjelaskan bahwasanya dan bisa diartikan secara tersirat bahwasanya jikalau Jokowi terpilih menjadi presiden periode kedua, maka akan ada larangan untuk azan berkumandang. Sedangkan menurut dari Menkominfo sendiri, berita tersebut ada hoax. Bahwasanya Jokowi tidak pernah melarang, tidak pernah mengatakan bahwasanya azan dilarang berkumandang, seperti itu. Kasus yang kedua yaitu sama terjadi pada Pilpres 2019. Terdapat salah satu akun Twitter yang mengemukakan dan mengetweet bahwasanya beliau ini melihat Prabowo tidak sholat Jumat, namun minum bir di Ambarukmo, Yogyakarta. Sedangkan seperti yang kita ketahui, Prabowo itu adalah salah satu orang Islam yang ada di Indonesia. Nah, beberapa berita-berita tersebut itu adalah berita non faktual atau fitnah untuk menjatuhkan nama Jokowi dan nama Prabowo. Karena pada masa itu adalah masa-masa kampanye Pilpres yang begitu hangat, yang begitu panas. Sehingga bagaimana caranya untuk bisa menurunkan derajat dan elektabilitas mereka. Itu adalah fitnah. Dan akun-akun tersebut sudah di-ban dan yang pemilik akun tersebut telah divonis penjara 15 tahun. Oke. Lalu ada lagi salah satu berita, bukan berita sih, lebih tepatnya ke salah satu video yang menjelaskan bahwasanya almarhum Munir ini adalah salah satu aktivis HAM. Salah satu aktivis HAM yang diketahui bahwasanya beliau ini meninggal karena dibunuh. Tetapi sampai saat ini belum diketahui siapa pembunuhnya. Dan salah satu yang tersangka adalah Pak Prabowo sendiri. Nah, berikut adalah videonya. Ada 11 orang Kopassus untuk apa yang disebut tim mawar penculikan terhadap 11 orang, 9 orang sorry. Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya, ini kambing hitam karena mereka hanya pelaku operator di bawah, bukan pengambil decision untuk melakukan penculikan. Jadi mereka hanya dihukum karena menahan orang yang awalnya diculik kemudian sudah dilepaskan, ada 9 orang. Di samping itu memang ada 2 orang jenderal ya, dan 1 orang kolonel yang dicopot jabatannya karena kasus penculikan ini. Kalau Prabowo hanya dicopot jabatan dan dipensiun percepat, sementara yang 2 ini hanya dicopot jabatan tanpa prosesi hukum. Itu yang terjadi. Dan jadi boleh dikata dalam kasus penculikan ini substansi pelaku itu belum terjangkau. Dari video tersebut dijelaskan bahwasanya Munir ini mengatakan bahwasanya Pak Prabowo ini tidak bersalah. Tetapi Pak Prabowo ini hanya dikambing hitamkan oleh pemerintah pada saat itu. Tetapi pernyataan dari video tersebut dibantah langsung oleh istrinya Munir. Bahwasanya istri Munir ini mengatakan bahwasanya video tersebut adalah editan dan Munir tidak pernah mengatakan bahwasanya
Pak Prabowo tidak bersalah. Karena video tersebut telah dipotong dan yang di-share hanya bagian ketika Munir mengatakan Prabowo adalah yang dikambing hitamkan. Dan ini fakta gitu. Jadi kalau hari ini kemudian dipelintir juga banyak banget video almarhum yang ada di medsos, di mana dia dipotong ya ininya wawancaranya. Dia wawancara dengan Fadlizon, di sana almarhum menyatakan bahwa Prabowo Subianto tidak bersalah. Itu salah banget gitu. Jadi ruang itu yang memang dipakai untuk dipelintir dan kemudian untuk menarik simpati orang. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara untuk menganalisis fakta, berita yang fakta, dan bagaimana cara kita mencari berita tersebut hoax atau tidak. Yang pertama, kita bisa menggunakan media dengan situs-situs resmi. Media dengan situs resmi biasanya itu dalam webnya diawali dengan HTTPS. Karena ada HTTP, ada pula HTTPS. Kalau HTTPS itu terdapat tanda gembok atau security yang telah aman. Nah, yang kedua yaitu konfirmasi langsung pada pihak yang terkait. Kita ini bisa mengkonfirmasi langsung kepada pihak terkait, ataupun jikalau pihak terkait tidak ada, maka kita bisa mencari konfirmasi langsung, dan kita bisa mengkonfirmasi langsung dari pihak-pihak terdekat yang dari pihak terkait. Yang ketiga yaitu kita bisa menghindari dari sumber-sumber anonim, sumber-sumber yang bot ataupun yang tidak diketahui secara jelas akun yang menyebarkannya. Yang keempat itu menggunakan alat verifikasi. Alat verifikasi pada zaman sekarang itu banyak. Contohnya seperti Google Reverse Image, ada TinEye, dan lain sebagainya. Oke. Yang kelima itu mengikuti kode etik jurnalistik. Karena dari kode etik jurnalistik ini dijelaskan bahwasanya berita-berita faktual ini harus terdapat referensi dan sumber yang jelas. Maka dari itu, setiap berita yang mengikuti kode etik jurnalistik pastinya itu berita faktual dan kemungkinan besar tidak terdapat hoax ataupun fitnah. Seperti itu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.